Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling ria di antara kita? Abdul Somad. Abdul Somad yang duduk di atas, Abdul Somad yang ngomong, Abdul Somad yang direkam, Abdul Somad yang diliput, Abdul Somad yang diupload. Jangan-jangan Abdul Somad ini amalnya sudah tidak ada lagi, dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi dia masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Ada di antara jamaah ini, entah dari mana, kita tidak kenal, dia tidak pejabat, namanya tak disebutkan, tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas. Tengah malam menetes air matanya, ya Allah, tadi aku mendengar tausiah Ustaz Somad, aku kasihan dengan dia, jangan-jangan pahalanya sudah habis, masukkan dia ke dalam surgamu. Kita sehat, kita istiqomah karena doa orang lain. Golongan yang dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan. Yang dapat naungan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena mereka bisa buat undang-undang, mereka bisa buat perda, mereka bisa buat perbub, mereka bisa buat pergub. Mereka luar biasa, punya kekuasaan. Tapi Pak Bupati kita kan Pak PLT, Pak Ustadz, ada kuasa sampai 2024. Yang paling berkuasa sampai 2024 nih Pak Bupati. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan amanah, amin. Mungkin video tausiah hari ini tidak berkesan apa-apa, tapi di 2024 mana tahu bisa dipakai. Banyak kadang saat ini tak terpikir, setelah masanya baru terpikir. Yang nggak nyambung nanti saya kasih tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi itu wasilah. Itu bukan tujuan, itu wasilah. Karena kalau ada segenggam kekuasaan diberikan Allah, dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lebih daripada sekedar ustadz. Saya kalau penggalangan dana bangun pondok pesantren, oh judul lagunya ya dana, ya dana. Kemarin peletakan batu pertama pondok pesantren dari Pekanbaru, jalan aspal 4 jam, masuk dalam jalan tanah 4 jam, sampai ke dalam yang nunjuk jalan pakai motor langsung rambutnya pirang, bulu hidungnya pun pirang, kena debu, kampung dalam. Peletakan batu pertama, lalu kemudian terkumpul duit 40 sekian juta. Tapi orang dengan tanda tangan kekuasaan APBN, APBD membangun pondok pesantren, asrama, kelas, WC, toilet, santri 100 orang, WC 2. Bayangkan itu, pampers yang perlu diberikan. Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Jabatan tak lama, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Semua ini ujian. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang baik-baik. Hasanat wasayyiat, dengan yang tidak menyenangkan. Selama ini kita menganggap kalau sakit ujian, kalau mati ujian, kalau bangkrut ujian, kalau susah ujian, kalau rugi ujian, kalau kaya nikmat, kalau jabatan nikmat. Salah pandang. Jabatan juga adalah ujian. Oh, jadi Pak Ustadz, saya ini sekarang lagi bangkrut, ujian. Bapak-bapak kita jadi pejabat, ujian. Kok jabatan dia enak, ujian dia enak, ujian saya kok nggak enak. Itu ente salah ngambil kupon dulu. Tidak ada yang salah. Jadi bupati ujian, jadi DPR RI ujian, jadi ustadz duduk di atas ceramah dilihat orang ujian. Saya yang baru saja bangkrut dililit utang ujian. Kok ujian dia enak, kok ujian saya nggak enak Pak Ustadz? Jadi dulu kami salah ngambil undian waktu Allah bagi-bagi itu. Tidak ada yang salah. Kalau kau katakan salah, berarti rusak tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang iri dengan Pak DPR RI, siapa yang iri dengan Pak PLT, masalah dia bukan masalah hasad, masalahnya bukan masalah akhlak, tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ujiannya sebagai bupati, Allah kasih ujiannya sebagai DPR RI, Allah kasih ujiannya sebagai camat, Allah kasih ujiannya sebagai Kapolsek, Allah kasih ujiannya sebagai Danramil, Allah kasih ujiannya sebagai ustadz. Nanti di akhirat, di masjid ini di dunia, sekarang nih saya lah yang paling tinggi di sini. Tapi ini kan sementara tausiah berakhir. Kalau tausiah sudah selesai, saya masih duduk di sini? Enggak, panitia akan bisik. Dunia sudah selesai, Ustaz. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang menundukkanmu, menunjukmu, menegakkanmu, mendudukkanmu. Allah juga yang akan menjatuhkanmu. Semua adalah ujian. Siapa yang lulus ujian? Yang ketika dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Abdul Somad di mana-mana ceramah tausiah tidak minta apa-apa, minta satu saja, minta supaya mati husnul khatimah. Syarat husnul khatimah mesti istiqamah. Kita bisa istiqamah kalau berjamaah. Kenapa bisa terwujud kita duduk bersama di sini? Karena berjamaah. Ada yang manggil, hayyalas salat. Ada yang datang. Kalau cuma manggil nggak ada yang datang, nggak sah sholat Jumat. Ada yang khotib, ada yang imam. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling ria di antara kita? Abdul Somad. Abdul Somad yang duduk di atas, Abdul Somad yang ngomong, Abdul Somad yang direkam, Abdul Somad yang diliput, Abdul Somad yang diupload. Jangan-jangan Abdul Somad ini amalnya sudah tidak ada lagi, dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi dia masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Ada di antara jamaah ini, entah dari mana, kita tidak kenal, dia tidak pejabat, namanya tak disebutkan, tapi hatinya bersih, tulus ikhlas. Tengah malam menetes air matanya, ya Allah, tadi aku mendengar tausiah Ustaz Somad, aku kasihan dengan dia, jangan-jangan pahalanya sudah habis, masukkan dia ke dalam surgamu. Kita sehat, kita istiqomah karena doa orang lain. Tadi Pak Mulyadi nanya, Ustaz Somad ceramah sana, tausiah sini, apa resepnya? Nggak ada Pak, banyak berserah kepada Allah, usaha, ikhtiar, doa, tawakal, ridho, menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum matahari terbit, sebelum masuk kantor, sebelum ke pasar, sebelum kerja, itu yang pertama kita tanamkan dalam hati, raditu billahi rabba. Aku ridha menerima apa yang kau tetapkan untukku ya Allah. Hidup sekarang ini kalau tidak banyak-banyak ridha, hancur kita. Penyakit semakin merajalela. Pergi saya ke rumah sakit, nama spesialis dengan penyakitnya 2 meter. SPOG, spesialis objin. Spesialis objin nggak ada hubungan dengan jin, kandungan. SPOT, spesialis ortopedi, tulang belakang. Spesialis. Makin banyak rumah sakit di kota saya, makin banyak dokter spesialis lulusan luar negeri, makin banyak orang sakit, makin banyak orang mati, makin banyak orang stres, makin banyak orang depresi. Sebelum ke sini, pagi tadi sebelum masuk pesawat, 4 WA. Sakit, lengkap dengan foto, kirimkan doa. Yang sudah sakit, nah akhir majelis nanti kita sama berdoa mudah-mudahan disembuhkan Allah. Yang belum sakit, jangan nunggu sakit baru ridho. Sebelum sakit sudah ridho duluan. Karena kalau sudah terbaring di ruang ICU, mau nggak mau mesti ridho. Sudah sakit ngelawan juga, mati lagi tinggal. Tidak ada jalan lain kecuali ridho. Ridho itu bahasa kitanya
berlapang dada menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun atas dasar husnuzon, berhusnuzon kepada Allah. Mungkin Allah punya rencana lain, mungkin Allah punya yang lebih baik, tapi memang ngomongnya aja yang enak itu. Saya bisa bicara begitu kan karena bukan saya yang mengalami. Coba kalau ustadz yang mengalami, coba kalau ustadz yang mengalami kematian keluarga. Betul, waktu meninggal almarhumah ibu saya, semua bahan ceramah itu hilang, error langsung, korslet langsung. Datang Ustadz Tengku Zulkarnain, sabar kau ya dik, orang lain yang menasehati, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ketika datang ujian itu nanti ke saya, lupa saya apa yang saya ceramahkan. Datang Pak Bupati berbisik, Ustadz, dulu waktu kita ketemu Ustadz bicara ridho kan, inilah masanya Pak Ustadz. Dulu waktu Ustadz nyuruh kami kan ridho, ridho. Satu jari Ustadz yang untuk kami, yang 4 itu ke Ustadz kan. Ridho. Ridho itu bukan di mata, ridho itu bukan di tangan, ridho itu letaknya di hati. Ridho menerima keputusan Allah, serahkan kepada Allah, katakan la haula wala quwata illa billah. Panas dia, marah, ngamuk, jengkel, stres, depresi, padamkan dengan air. Ambil wudhu, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat. Bagi yang pakai usolli, bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja Allahu Akbar, serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oh, itu bacaannya Ustaz ya. Saya udah 10 tahun sholat di sini nggak tahu itu bacaan. Qul, katakan kepada orang yang terlalu berharap kepada dunia. Qul, kalau pakai qaf, qul. Tapi kalau pakai salah baca, kul, makanlah. Qul, katakan, inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Ini bukan mantra, ini bukan bim salabim abrakadabra. Katakan itu di awal hidupmu. Makanya ada zikir pagi habis sholat subuh, zikir petang habis sholat maghrib, kalau kelupaan habis isya, paling enggak mau tidur malam, inna solati wa nusuki wa mahyaya. Bagus kalau sedang sholat, sebelum tidur malam usahakan sholat witir, atau bangun nanti malam, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita banyak mengucapkan itu, tapi kita tidak sadar kapan kita mengucapkannya dan tidak masuk ke hati kita. Kenapa? Karena kita sholat seperti dapat gorengan panas. Saya udah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya tengok Pak Bupati baru rakaat pertama, padahal startnya lama, lama kali beliau sholat. Apa ayat yang dibacanya? Penasaran saya. Terasa saya, kalau gitu aku sholatnya cepat sekali. Padahal saya sudah atur itu 40 km per jam. Saya udah pelan. Rabbi firli warhamni wajburni. Banyak kita nggak sadar entah apa yang kita baca. Allah. Coba kita tanamkan lagi. Itulah yang membuat kita ridha. Kau besar Abdul Samad, kau besar Abdul Samad. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji Abdul Samad, walhamdulillahi katsira. Kau suci Abdul Samad, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau sedang menghadap bupati, menghadap DPR RI Abdul Samad. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kau condong kepada kekuasaan Abdul Samad. Hanifan musliman, aku condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pahami sholat kita itu dengan baik, itulah makna ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Salat itu adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Salat itu adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Jangan nanti hanya zikir habis itu ditanya, kok enggak salat? Salat itu adalah zikir. Memang betul, tapi zikir bukan salat. Nabi paling kuat zikirnya, tapi dia tetap salat. Ridho menerima keputusan Allah. 10 menit Ustaz, saya ridho menerima ini. Dan jamaah juga mesti ridho, karena ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridho semuanya, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di akhir majelis mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Bapak-bapak yang dititipkan amanah jabatan menjadi amal soleh nanti di akhirat. Ibu-ibu menjadi ibu yang punya anak soleh dan solihah penghafal Quran. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, bibarakati suratil Fatihah, bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para sahabat, dengan kemuliaan para ulama-ulama, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadhiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat, tunaikan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami, sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima keputusanmu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas beramal karena engkau ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadikan kami mengucapkan itu dan tertanam maknanya dalam hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hambamu yang ikhlas. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Cibinong, jadikan Bogor, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, yang baik-baik, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali masyayikhina, ajangan guru-guru kami, kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami yang sudah mengajarkan kebaikan untuk kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.